Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, seorang prajurit cadangan pasukan pertahanan Israel atau IDF membuat pengakuan mengejutkan dengan menyebut unitnya sering diperintahkan untuk menembak siapapun yang memasuki area zona terlarang. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku akan menjaga Hamas. Pernyataan itu ia sampaikan saat bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Rusia menuding Badan Energi Atom Internasional turut bertanggung jawab atas serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran dengan menyebut laporan lembaga itu bersifat ambigu dan memicu eskalasi. Rusia kembali mengecam serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran dengan menyoroti peran Badan Energi Atom Internasional atau IAEA dalam memicu agresi tersebut. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menilai Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi harus bertanggung jawab atas laporan lembaganya yang dinilai ambigu dan provokatif. Dirilis hanya beberapa hari sebelum serangan terhadap Iran dilancarkan pada 13 Juni lalu. Lavrov menegaskan, laporan IAEA yang diserahkan kepada Dewan Gubernur dianggap telah membuka ruang interpretasi negatif terhadap komitmen Iran terhadap kewajiban nuklirnya. Penilaian tersebut, kata dia, menyiratkan bahwa Teheran tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang ditetapkan, berbeda dari laporan-laporan sebelumnya yang cenderung lebih objektif. Moskow mendesak IAEA untuk tidak menjadikan laporan teknis sebagai alat politik yang menguntungkan kepentingan segelintir negara. Lavrov juga memperingatkan agar lembaga pengawas nuklir PBB itu tidak lagi menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi digunakan sebagai pembenaran untuk tindakan sepihak terhadap Iran. Menurutnya, IAEA harus bertindak sesuai mandat, menjaga netralitas, serta menghindari penyalahgunaan data demi mendukung agenda politik tertentu. Rusia pun menuntut jaminan dari Sekretariat IAEA bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sepakat konflik Palestina dan Israel bisa diselesaikan melalui solusi dua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menemui Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Brazil, Brasilia, Sabtu 9 Juli 2025 waktu setempat. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat konflik Palestina dan Israel bisa diselesaikan melalui solusi dua negara. Mulanya, Presiden Brasil itu mendorong agar Palestina diakui sebagai negara yang berdaulat.
Selain itu, Palestina juga didorong menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sementara itu, Prabowo menghargai sikap dan upaya Brasil untuk menghentikan konflik di Gaza. Menurutnya, peran Brasil sangat penting dalam penghentian genosida di Gaza. Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Conversamos sobre a diversificação do nosso intercâmbio comercial, incluindo. Menurut Prabowo, penyelesaian konflik di Palestina hanya bisa diselesaikan dengan menjalani two-state solution atau solusi dua negara. Prabowo pun menyatakan dukungan akan dorongan dimasukkannya Palestina menjadi anggota penuh PBB. Sebagai informasi, perang antara Israel dan Palestina kembali berlanjut sejak Oktober 2023. Selama perang itu, Israel terus-menerus membombardir kota Gaza dengan serangan udara ataupun darat. Hal itu telah menghilangkan nyawa puluhan ribu manusia yang tak berdosa. Kapal kargo berbendera Liberia Eternity Sea tenggelam di Laut Merah usai diserang kelompok Houthi Yaman pada Rabu 9 Juli. Serangan itu menewaskan sedikitnya 3 orang. Don't worry, I confirm. Hurry, abandon the ship. How do you copy? Over. Sebuah kapal kargo berbendera Liberia, Eternity Sea, tenggelam di Laut Merah pada Rabu 9 Juli setelah diserang oleh kelompok Houthi dari Yaman. Menurut laporan pasukan Angkatan Laut Uni Eropa, di wilayah tersebut hanya 6 dari 25 awak kapal yang berhasil diselamatkan dalam insiden tragis ini. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 3 awak kapal dan dianggap sebagai salah satu serangan paling serius yang pernah dilakukan Houthi terhadap jalur pelayaran strategis yang sebelumnya menjadi lintasan perdagangan triliunan dolar setiap tahunnya. Kelompok Houthi merilis rekaman peluncuran rudal ke arah Eternity Sea serta cuplikan komunikasi radio dengan kru kapal. Rekaman itu menunjukkan kerusakan parah pada bagian jembatan kapal dan kebocoran minyak ke laut. Kapal dilaporkan mulai tenggelam akibat air yang masuk melalui lubang-lubang di bagian lambungnya, hingga akhirnya tenggelam sepenuhnya. Dalam video tersebut, para pemberontak terdengar meneriakkan slogan ideologi seperti Allah Maha Besar, mati untuk Amerika, mati untuk Israel, kutuk Yahudi, kemenangan untuk Islam. Sebelumnya, Houthi juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal tanker Sounion pada Agustus 2024 dan kapal Magic Sea beberapa hari sebelumnya. Sejak November hingga Desember 2023, kelompok ini telah melancarkan lebih dari 100 serangan terhadap kapal-kapal menggunakan rudal dan drone. Sebagai bagian dari solidaritas mereka terhadap rakyat Palestina di Gaza selama konflik Israel-Hamas. Serangan sempat mereda selama jeda gencatan senjata, namun kembali meningkat setelah Amerika Serikat melancarkan kampanye serangan udara terhadap Houthi atas perintah Presiden Donald Trump. Pasukan Uni Eropa menyatakan bahwa Eternity Sea mengangkut 22 awak, terdiri dari 21 warga Filipina dan 1 warga Rusia, serta 3 personel keamanan. Dari 6 korban selamat, 5 diantaranya merupakan warga Filipina dan 1 orang India. Serangan yang berlangsung selama beberapa jam melibatkan granat peluncur roket, senjata ringan, 2 drone, serta 2 kapal tanpa awak bermuatan bahan peledak. Kapal ini dimiliki oleh perusahaan asal Yunani dan diduga menjadi target karena hubungan bisnis pemiliknya dengan Israel. Seperti Magic Sea, Eternity Sea diketahui tidak meminta pengawalan dari Angkatan Laut Uni Eropa.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan Israel semakin dekat dengan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, menyusul perundingan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Talking about a 60-day ceasefire in which half the live hostages and half of the deceased hostages would be returned to Israel by these Hamas monsters, And yes, I think we're getting closer to a deal. Would you be poised to agree to some of those demands, such as the UN back? Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan pada hari Selasa 8 Juli bahwa Israel semakin dekat dengan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, menyusul perundingan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam wawancara dengan program Mornings with Maria di Fox Business Network, Netanyahu mengatakan negosiasi difokuskan pada gencatan senjata 60 hari yang akan memulangkan separuh sandera yang masih hidup dan yang telah meninggal ke Israel. Ketika ditanya apakah Israel akan menerima tuntutan Hamas baru-baru ini, termasuk mengembalikan kendali PBB atas distribusi bantuan kemanusiaan, Netanyahu mengatakan Israel telah membangun sistemnya sendiri untuk mencegah Hamas mengalihkan pasokan. Mereka mencurinya, menaikkan harga, dan memeras penduduk Palestina, ujarnya. Wawancara tersebut direkam pada hari yang sama ketika Netanyahu bertemu dengan Trump untuk kedua kalinya dalam beberapa hari. Utusan Trump untuk Timur Tengah mengatakan kemajuan telah dicapai dalam perundingan antara Israel dan Hamas. Namun seorang sumber yang mengetahui posisi Hamas mengatakan tidak ada terobosan yang dicapai terkait isu-isu kunci termasuk akses bantuan, penarikan pasukan Israel, dan jaminan gencatan senjata permanen. Beberapa waktu yang lalu, seorang prajurit cadangan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengungkapkan fakta terbaru soal perang di Gaza. Prajurit muda IDF itu mengatakan unitnya sering diperintahkan untuk menembak siapapun yang memasuki area zona terlarang. Beberapa waktu yang lalu, seorang prajurit cadangan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengungkapkan fakta terbaru soal perang di Gaza. Prajurit muda IDF itu mengatakan bahwa unitnya sering diperintahkan untuk menembak siapapun yang memasuki area zona terlarang. Perintah itu tanpa mempedulikan apakah mereka menimbulkan ancaman. Sebuah praktik yang menurutnya mengakibatkan warga sipil tewas di tempat mereka jatuh. Prajurit muda tersebut mengatakan pasukan membunuh warga sipil secara sewenang-wenang. Menurutnya, kriteria penembakan terhadap warga sipil berbeda-beda, tergantung pada komandannya.
prajurit itu menggambarkan keyakinan yang berlaku di antara pasukan. Semua warga Gaza adalah teroris, bahkan ketika mereka jelas-jelas warga sipil yang tidak bersenjata. Persepsi ini katanya tidak ditentang dan sering didukung oleh para komandan. Prajurit itu mengatakan dia tidak ingin identitasnya disebutkan karena dia takut dicap sebagai pengkhianat atau dikucilkan oleh komunitasnya. Pertama kalinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump membela Hamas dalam perang melawan Israel di Gaza. Trump mengatakan dirinya akan menjaga Hamas. Meeting with Netanyahu went over the last couple of days, and how realistic do you think a ceasefire is this week? Well, we're talking about Gaza for the most part. I think we have Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertama kalinya membela Hamas dalam perang melawan Israel di Gaza. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih sejak Senin hingga Selasa 8 Juli 2025. Donald Trump meyakinkan Hamas bahwa dirinya akan menjaga mereka. Donald Trump mengatakan bahwa pertempuran di Gaza akan benar-benar berhenti selama gencatan senjata 60 hari antara Israel dengan Hamas. Bahkan Donald Trump menyebut pertempuran di Gaza tidak akan berlanjut meski gencatan senjata 60 hari berakhir. Menurut laporan Sky, pengusaha Palestina yang memediasi perundingan pembebasan Edan Alexander menyampaikan komitmen Trump kepada Hamas. Sementara itu, delegasi Qatar tiba di Gedung Putih sebelum pertemuan antara Trump dengan Netanyahu pada Selasa. Para delegasi bertemu dengan para pejabat senior Gedung Putih untuk membahas gencatan senjata selama 60 hari antar Hamas dengan Israel. Utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, mengatakan Israel dan Hamas telah menyelesaikan 3 dari 4 masalah yang tersisa pembicaraan di Doha. Netanyahu juga mengonfirmasi kepada wartawan setelah pertemuan dengan Ketua DPR bahwa ia berharap bertemu dengan Trump mengenai Gaza. Iran kini telah resmi mengakhiri kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Penangguhan kerjasama dengan IAEA menimbulkan kekhawatiran bahwa Iran bisa keluar dari NPT atau mencari kesepakatan baru.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyetujui undang-undang yang mengakhiri kerjasama Iran dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. I call on all parties to exercise maximum restraint to avoid further escalation. Langkah ini diambil setelah serangan besar Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran yang diklaim menunda program Teheran hingga 2 tahun. Iran bersikukuh program nuklirnya bertujuan damai, sesuai hak sebagai negara penandatanganan Perjanjian Non-Proliferasi atau NPT. Sebaliknya, Israel dan sejumlah negara barat menuduh Iran diam-diam berupaya membangun bom nuklir. Penangguhan kerjasama dengan IAEA menimbulkan kekhawatiran bahwa Iran bisa keluar dari NPT atau mencari kesepakatan baru. Para analis menilai langkah ini mencerminkan krisis kepercayaan akibat tekanan, sanksi, dan serangan militer dari Israel dan Amerika Serikat. Iran juga menuding lembaga internasional berpihak dan gagal memberikan jaminan atas kerjasamanya. Dalam 12 hari perang, Iran diserang habis-habisan oleh Israel dan Amerika Serikat, termasuk situs nuklir di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Langkah Iran disebut sebagai penarikan lunak dari NPT karena menghapus pengawasan langsung atas programnya. Meski begitu, Iran diyakini belum berniat membuat bom nuklir karena masih terikat fatwa keagamaan yang melarangnya. Iran hanya akan mempertimbangkan opsi senjata nuklir jika serangan terus berlanjut dan diplomasi sepenuhnya gagal. Seorang pejabat militer Israel mengonfirmasi bahwa sejumlah situs militer di negaranya terkena serangan rudal dan drone Iran selama konflik 12 hari. Seorang pejabat militer Israel membenarkan bahwa sejumlah situs militer terkena serangan rudal dan drone Iran selama konflik 12 hari pada bulan lalu. Ini menjadi pengakuan publik pertama atas dampak langsung serangan Teheran di wilayah Israel. Pejabat tersebut menyebut hanya sedikit lokasi yang terdampak dan seluruhnya tetap beroperasi, namun menolak merinci detailnya. Pernyataan itu muncul setelah laporan The Telegraph menyebut 5 pangkalan militer Israel dihantam 6 rudal balistik. Berdasarkan data radar dari Oregon State University, selama perang tersebut, Iran dilaporkan menembakkan lebih dari 500 rudal dan 1.100 drone ke Israel. Sebagai respon atas serangan militer Israel terhadap tokoh penting, situs nuklir, dan fasilitas rudal Iran. Serangan Iran menewaskan 28 orang dan melukai lebih dari 3.000 lainnya.
serta merusak ribuan bangunan. Sebanyak 13.000 warga Israel dilaporkan mengungsi. Sementara itu, Iran menyatakan lebih dari 900 orang tewas akibat serangan Israel, termasuk warga sipil dan komandan militer, sebagian besar di Teheran. Sebagai informasi, konflik panas antara Israel dan Iran berakhir dengan gencatan senjata pada 24 Juni, usai Amerika Serikat menggempur 3 fasilitas nuklir Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya siap kembali ke meja perundingan, namun tetap terbuka untuk opsi militer. Iran menyambut sinyal negosiasi, tetapi menyatakan masih menyimpan keraguan. Sementara itu, pihak Eropa mempertimbangkan kembali sanksi PBB jika tak tercapai kesepakatan nuklir yang menjamin keamanan kawasan. Amerika Serikat membiayai proyek militer besar di Israel senilai lebih dari 1,5 miliar US dollar lewat bantuan tahunan. Proyek ini meliputi pembangunan landasan pacu, hanggar, gudang amunisi, dan markas pasukan elit Sayetet 13. תקפנו את אתר העשרת האורניום הגדול ביותר באיראן, בטווח 1,500 קילומטרים ממדינת ישראל. מתקן זה שימש את משמרות המהפכה לקידום הפרויקט האיראני להשגת נשק גרעיני. כפי שניתן לראות, האתר ממוקם במרחב נתנז. באתר, מרחב תת-קרקעי המכיל אולם העשרה בעל מספר קומות, צנטריפוגות, חדרי חשמל ותשתיות תומכות נוספות. Amerika Serikat membiayai proyek militer besar di Israel senilai lebih dari 1, miliar US dollar lewat bantuan tahunan. חיל האוויר הישראלי שולט בשמי טהרן. בשינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. Proyek ini meliputi pembangunan landasan pacu, hanggar, gudang amunisi, dan markas pasukan elit Sayetet 13. Dana berasal dari paket bantuan 3,8 miliar US dollar per tahun yang disepakati pada 2016 di era Obama. אנחנו אומרים להם, אזרחי טהרן ותושבי טהרן, תתפנו, אנחנו פועלים. אנחנו בדרך להשיג ניצחון, והדבר הזה נרכש בזכות הטייסים. Lebih dari 20 proyek sedang berjalan atau direncanakan berdasarkan dokumen Kopzeni AD Amerika Serikat. Sebagian besar konstruksi dikerjakan oleh kontraktor Israel, meski tender resmi ke perusahaan Amerika Serikat. זה חלק יסודי מהתקווה לניצחון שאנחנו נשיג אותו. אז תודה לכם, ובעזרת השם נעשה ונצליח ותמשיכו עד לניצחון. Salah satu proyek besar di pangkalan udara Tel Nov mendukung helikopter CH-53K Israel. Proyek Tama 3858 memperbarui fasilitas perbaikan tank dan kendaraan lapis baja. Amerika Serikat juga danai bunker, dermaga angkatan laut, gudang senjata, dan perumahan untuk personel militernya. התקיפות הללו גרמו לכך שבמטח הלילה המשטר הצליח לשגר רק מחצית מהטילים שתכנן.
Situs 911 adalah pusat komando bawah tanah, sementara situs 81 bersifat sangat rahasia. Bantuan Amerika Serikat bukan hanya senjata, tapi juga membangun kekuatan militer Israel di wilayahnya. Pembangunan ini memicu pertanyaan soal arah, biaya, dan tujuan bantuan Amerika Serikat ke Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa dirinya dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza dan membebaskan para sandera. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa dirinya dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki tujuan yang sejalan, yaitu mengakhiri kekuasaan Hamas di jalur Gaza dan mendorong pembebasan para sandera. Pernyataan ini disampaikan Netanyahu dalam kunjungannya ke gedung Capitol, Washington DC, pada Selasa 9 Juli 2025. Menurut Netanyahu, koordinasi antara dirinya dan Trump dilakukan secara penuh, baik dalam hal strategi maupun taktik. Ia menegaskan bahwa pendekatan yang diambil tidak didasarkan pada tekanan atau paksaan, melainkan melalui kesepahaman bersama. Dalam kesempatan itu, Netanyahu juga menampik tuduhan bahwa warga Palestina dipaksa keluar dari Gaza dan menyebut bahwa pendekatan Trump lebih menekankan pada kebebasan memilih, bukan relokasi paksa. Pernyataan Netanyahu disampaikan sebelum pertemuannya dengan pemimpin mayoritas Senat Amerika Serikat, John Thune, dan sejumlah legislator lainnya di Capitol Hill. Kunjungan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan dalam konflik Israel-Palestina yang kembali memanas sejak Oktober 2023. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendorong Inggris untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Namun ajakan itu belum mendapat respon tegas dari London. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Inggris untuk segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka demi mendukung perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Seruan itu disampaikan Macron saat berpidato di Parlemen Inggris Selasa 8 Juli dengan menekankan bahwa pengakuan Palestina merupakan langkah strategis sekaligus moral di tengah memburuknya kondisi di Gaza dan tepi barat.
Namun, pemerintah Inggris belum menunjukkan sikap tegas. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan bahwa proses menuju pengakuan masih bergantung pada dinamika gencatan senjata antara Israel dan Hamas dan menolak menetapkan tenggat waktu. Ia menilai setiap keputusan harus didasarkan pada dampaknya terhadap situasi di lapangan, bukan sekedar tekanan politik. Meski sejumlah negara Eropa seperti Irlandia, Spanyol, dan Norwegia telah lebih dulu mengakui Palestina, Inggris tetap memilih pendekatan hati-hati. Lammy juga mengakui bahwa pencaplokan wilayah di tepi barat terus berlangsung, namun belum menyampaikan komitmen konkret. Perbedaan pandangan antara Perancis dan Inggris mencerminkan dilema yang dihadapi negara-negara barat dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Di satu sisi, ada tuntutan kuat untuk mendukung hak rakyat Palestina, namun di sisi lain, hubungan strategis dengan Israel menjadi pertimbangan tersendiri. Dengan meningkatnya korban sipil dan eskalasi konflik yang belum mereda, isu pengakuan Palestina diperkirakan akan menjadi sorotan utama dalam kebijakan luar negeri Eropa dalam waktu dekat. Israel menyerang pasar kota tua Gaza pada Rabu 9 Juli. Serangan itu bersama dengan pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membahas kesepakatan gencatan dengan Hamas. Dalam laporan yang dibagikan Reuters menunjukkan momen saat serangan Israel menghantam pasar kota tua Gaza pada Rabu 9 Juli 2025. Saksi mata mengatakan bahwa militer Israel telah memerintahkan evakuasi kawasan tersebut sebelum serangan terjadi. Serangan ini berlangsung saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington untuk kedua kalinya dalam 2 hari guna membahas situasi di Gaza.
Utusan Timur Tengah Trump mengindikasikan bahwa Israel dan Hamas hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata setelah 21 bulan perang. Konflik di Gaza bermula dari serangan Hamas ke Israel Selatan pada Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 251 orang disandra, menurut data pemerintah Israel. Sekitar 50 sandera masih berada di Gaza dan 20 diantaranya diyakini masih hidup. Sebagai balasan, perang yang dilancarkan Israel telah menewaskan lebih dari 57.000 warga Palestina, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Pemerintah Inggris menyatakan siap menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Israel jika dalam beberapa pekan ke depan tidak tercapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Pemerintah Inggris menyatakan siap memberlakukan sanksi tambahan terhadap Israel apabila tidak ada kemajuan signifikan dalam perundingan gencatan senjata dengan Hamas di Gaza dalam beberapa pekan ke depan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy saat menjawab pertanyaan anggota parlemen dalam sidang Komite Urusan Luar Negeri. Ia menegaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan langkah lebih tegas terhadap Israel menyusul memburuknya kondisi kemanusiaan di wilayah konflik. Lammy merespon pertanyaan anggota parlemen Partai Buruh Alex Blinger yang mempertanyakan keseriusan pemerintah menangani krisis Gaza. Ia menjawab bahwa jika gencatan senjata tidak tercapai dalam waktu dekat, pemerintah akan mengambil tindakan lebih jauh. Pada bulan sebelumnya, Inggris bersama Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia telah menjatuhkan sanksi bersama terhadap dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Keduanya dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia serius di Gaza. Sanksi yang dijatuhkan mencangkup larangan masuk dan pembekuan aset di 5 negara tersebut. Demikian
saja informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.